warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Andian Wahyuningsi. Saya dari kelas 12 IPS 1. Saya akan menjelaskan PowerPoint yang telah saya buat, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsi yang terdapat dalam novel Meomi karya Marion Bolem. Selamat menyaksikan. Analisis novel Meomi. Ringkasan cerita Meomi. Kisah bermula dari peristiwa puputan di Bali, saat seorang bayi tak berdosa tercerabut dari keluarganya, lalu mendapatkan nama baru sebagai Doro Dea van de Dijk. Sang bayi yang kelak dikenal sebagai Meomi sejak lahir sudah istimewa. Meomi bisa meramal, melihat masa depan meski ia tak bisa mencegah kejadian buruk yang datang pada seseorang. Berkat bakatnya itulah ia diangkat anak oleh keluarga Mama Miela, sang janda, dan mendapatkan saudara-saudara tiri yang sangat beragam macam karakternya. Meomi membantu anak-anak Mama Miela. Hampir seluruh hidupnya ia berperan sebagai bandul, penyeimbang bagi keluarga itu. Dari kacamata keluarga inilah dan keturunannya kelak di Belanda melalui tokoh Thijs van den Biela. Pengarang leluasa berkisah, maka sudut pandang yang dapat sangat menarik karena berasal dari tokoh non-Indonesia, yaitu kaum peranakan alias Brasteran. Keluarga ini menikmati kemudahan tersendiri selama masa pendudukan Hindia Belanda. Paul, anak sulung, memperoleh kedudukan yang baik dan terhormat. Namun, kedudukan itu berubah 180 derajat saat Jepang masuk dan memperlakukan mereka seperti pencuri. Dikisahkan, tentara Jepang akan datang berpatroli ke rumah-rumah kaum Belanda dan Indo, lalu merampas apa saja yang mereka sukai. Kekejaman orang Jepang amat terasa. Mereka terutama dipaksa mendaftarkan asal-usul mereka untuk membuktikan diri mereka setidaknya memiliki separuh darah Indonesia. Sebagian keluarga tercerai-berai, ada yang masuk tahanan dan menjadi tawanan. Ada pula yang terpaksa menjadi tentara. Situasi di luar juga tidak mudah, karena bahan makanan sulit didapat dan tentara Republik yang berusia muda bersikap sangat pongah. Meomi sampai menjual satu persatu gaun dan sapu tangan untuk ditukarkan dengan beras ataupun ayam. Ia juga mengikuti kursus kilat menjadi perawat dan diam-diam menyadari banyak yang berharap Jepang segera pergi. Namun, bakat meramalnya yang terkenal itu hampir saja membawa masalah baginya. Ada banyak mata-mata pengkhianat, orang yang ingin melaporkan orang lain agar bisa menerima upah dari polisi militer Jepang. Pernah seorang perempuan Sunda sambil menangis bertanya padanya, apakah perang akan segera usai karena dia merindukan suaminya yang orang Belanda. Meomi menghibur perempuan itu. Tak lama lagi, dan perempuan itu terus bertanya, masih berapa lama? Siapa yang akan memenangkan perang ini? Apakah orang Belanda akan segera kembali? Ceritakan pada saya segala sesuatu yang Anda lihat. Keunggulan penokohan dalam novel ini hampir seluruh bulat. Rasanya hampir seluruh karakter yang dipaparkan oleh Marion. Paul yang pencemburu dan suka mengengkang, tapi dia malah berselingkuh. Thijs yang penuh tanggung jawab dan menyimpan emosi, termasuk menanggung hidup Dono, anak suami sendiri dari kencan satu malam dengan Rosana. Atau Biela yang manis tapi langsung memutuskan menjadi lesbian setelah putus dengan pacarnya selama 13 tahun terakhir. Unsur intrinsik, tema, alur, tokoh, dan penokohan, latar, sudut pandang, dan amanat. Alur cerita Meomi. Alur yang digunakan pada novel Meomi karya Marion Bolem adalah alur maju. Gadis yang berusia 100 tahun merentang sejarah sebuah keluarga peranakan Indo-Belanda dalam waktu 100 tahun, bermula di sebuah negeri yang ketika itu bernama Hindia Belanda, melewati masa pendudukan Jepang, kemerdekaan 1945,
Pengakuan kedaulatan 1959. Peristiwa 30 September 1965 sampai tragedi Mei 1998 dan bom Bali. Selama rentang waktu yang panjang itu, peristiwa-peristiwa berkelindang dengan peristiwa di belahan dunia lain, mulai dari Perang Dunia Kedua sampai tragedi 9/11. Cerita latar Indonesia dan negara Belanda dituturkan lewat tokoh Meomi dan keluarga peranakannya dalam 3 generasi. Tema cerita Meomi. Tema cerita Meomi adalah tokoh Meomi itu sendiri yang diceritakan hidupnya bagaikan Tuhan yang turun ke bumi. Ia selamat dalam puputan, selamat dalam perang, dan secara mengejutkan pergi ke Amerika dengan bantuan laki-laki asing. Ia seperti tokoh yang sejak lahir sudah digambarkan berbeda untuk menunjukkan keistimewaannya. Latar cerita Meomi. Pertama, latar suasana, yaitu menyedihkan dan menyakitkan. Kedua, latar tempat. Latar tempat dalam novel Meomi karya Marion Bolem adalah di daerah Bali ketika terjadinya Perang Puputan. Yang ketiga, latar waktu. Latar waktu adalah kemerdekaan 1945, kedaulatan 1959, peristiwa 30 September 1965, tragedi Mei 1998 dan bom Bali. Tokoh dan penokohan cerita Meomi. Meomi, penokohan. Meomi sejak lahir sudah istimewa. Meomi bisa meramal dan melihat masa depan, meski ia tidak bisa mencegah kejadian buruk yang datang pada seseorang. Tentara Jepang, penokohan. Kekejaman orang Jepang amat terasa. Lanjutannya, Paul, penokohan Paul, pencemburu dan suka mengkang, tapi malah dia yang berselingkuh. Desi, penokohan Desi yang penuh tanggung jawab dan menyimpan emosi, termasuk menanggung hidup. Sudut pandang cerita Meomi. Selain membincangkan novel ini dari sudut antropologis dan sejarah kolonialisme, akan mencoba ditelah pula problematik tokoh kaum peranakan yang lintas zaman ini melalui perspektif psikolog sosial, kultural, serta tertaut perihal konstruksi identitas yang membayangi selama kurun waktu 100 tahun. Amanat cerita Meomi. Amanat dari novel cerita Meomi karya Marion Bolem: jangan pernah takut untuk membela sesuatu yang memang sudah hak milik kita. Unsur ekstrinsi. Nilai normal dalam novel Meomi dan nilai pendidikan yang terkandung dalam novel Meomi. Nilai moral dalam novel Meomi: berpegang teguh atas kejujuran, memiliki rasa tanggung jawab, memiliki nilai-nilai kesabaran, mengajarkan kesetiaan. Nilai pendidikan. Nilai pendidikan yang terkandung dalam novel Meomi selalu berpegang teguh pada prinsip tidak tergesa-gesa dalam bertindak serta hati-hati dalam melakukan sesuatu. Tugas Bahasa Indonesia tentang ringkasan dari novel Meomi karya Marion Bolem. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.